Masalah sapi aja diributin. Gimana sih? Guys, pernah nggak kalian itu bertanya kenapa yang diributin itu masalah warna bulunya, jenisnya, terus udah apa tua nggak sih itu sapinya? Nah, di sini nih yang akan aku jelasin sekarang. Pertama, Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 286 ayat dan sebagian besarnya diturunkan di kota Madinah pada permulaan tahun Hijriah. Terkecuali ayat 281 yang diturunkan di Madinah di saat Haji Wada. Dan semua ayat di surat Al-Baqarah masuk golongan Madaniyah, serta ia adalah surat terpanjang di antara surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Lalu, alasan penamaannya Al-Baqarah karena di dalamnya menjelaskan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel yang tercantum di ayat 67 sampai dengan 74 yang menjelaskan watak Yahudi secara umum. Oke, yang kedua, dialog antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Pada saat itu, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina." Dan mereka pun menjawab, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Lalu Nabi Musa pun menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang-orang yang bodoh." Nah, pas di bagian sini pasti ada yang bertanyakan, memang apa sih hikmah daripada Allah memerintahkan penyembelihan sapi? Ya pastinya supaya rasa hormat atau penghormatan Bani Israel pada sapi-sapi yang pernah mereka sembah itu menjadi hilang. Jadi mereka pun tidak mengagung-agungkan serta menuhankan sapi-sapi yang pernah mereka sembah dahulu. Kita lanjut. Dan kemudian Bani Israel berkata lagi, kalau bahasa kitanya itu seperti ini, "Wahai Nabi Musa, bisa nggak kami minta tolong kepada engkau agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu?" Lantas Nabi Musa pun menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan juga tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Intinya, sapi yang dimaksud dari teks tadi bahwa sapi yang berusia remaja tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Lalu Bani Israel meminta tolong lagi kepada Nabi Musa supaya bisa dijelaskan oleh Tuhannya kepada mereka apa warna sapinya. Dan Nabi Musa mengatakan sapi betina itu sapi betina yang kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Lama-kelamaan Bani Israel berkata lagi, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami hakikat sapi betina itu. Karena sapi betina itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapat petunjuk dan juga hidayah." Lah, ini kok lama-kelamaan pertanyaan Bani Israel kok ngawur ya? Mana pertanyaan jenis sapi, warnanya, usianya, macam-macam lah. Maklum ya guys. Dan Nabi Musa pun menjawab, Allah Ta'ala berfirman, sapi betina itu merupakan sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Dan tidak untuk mengairi tanaman, tidak cacat fisiknya, dan tanpa belang bulunya. Lalu Bani Israel berkata lagi, "Sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Lalu mereka pun menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah yang sudah ditetapkan itu. Alasannya, sapi yang sesuai dengan syarat yang disebutkan itu susah diperoleh. Maka mereka pun hampir saja tidak mendapatkan atau menemukan sapi tersebut. Yang dilansir dari surah Muhammadiyah.id dan ditulis oleh Yunahar Ilyas bahwasanya akibat dari kebanyakan mereka bertanya, akhirnya tugas yang tadinya sederhana, yang simple menjadi sulit dilakukan. Bahkan mereka pun hampir saja tidak dapat menunaikan perintah tersebut. Kemudian Allah pun mengungkapkan apa perintah itu diberikan di ayat 72 surah Al-Baqarah, yang mana artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Nah, dari arti lafaz di atas, masih ada yang bingung kan maksudnya gimana? Nah, di dalam Tafsir Al-Azhar, Jilid 1, karangan Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah mengatakan bahwa adanya kedapatan orang yang mati terbunuh, tetapi tidak jelas siapa pembunuhnya atau pelakunya. Maka timbullah saling tolak-menolak dan saling tuduh-menuduh. Maka dari itu, disembelihlah lembu atau sapi betina itu yang akan digunakan pencari siapa pembunuhnya. Maksudnya, lembu atau sapi betina itu disembelih dengan tujuan orang yang sudah mati terbunuh itu dapat hidup kembali dan ia memberitahukan siapa yang telah membunuhnya. Setelah dipukulkan nantinya dengan sebagian dari tubuh sapi tersebut, dan setengah ahli tafsir mengatakan dengan ekor sapi atau lembu betina itu.
Lalu, yang sangat penting kita perhatikan adalah ujung dari ayat 73 surah Al-Baqarah, yang mana artinya, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan kekuasaannya kepada kamu supaya kamu berpikir. Dari kisah Bani Israel dan Nabi Musa tersebut, begitu banyaknya pelajaran yang dapat kita ambil loh guys. Salah satunya kebanyakan bertanya. Simpelnya, dengan kebanyakan kita bertanya, itu akan membuat pekerjaan yang ingin dikerjakan menjadi susah. Untuk itu, buat kalian yang udah nyimak sampai habis, coba tulis hikmah lainnya di kolom komentar ya, agar kita saling bertukar pikiran. Ma'assalamah.